Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada PLT SDQ Muhammadiyah Karanglesen, Ustaz Cukup Priyanto SPD Hafizahullah Ta'ala, serta yang kami hormati pula kepada segenap Bapak Ibu wali murid, yang semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
sehingga di pagi menjelang siang kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Artinya apa? Artinya kita sangat membutuhkan adanya orang lain. Kira-kira panjenengan kalau seandainya tinggal sendirian di hutan Kalimantan, saged napa mboten? Mboten. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena sunnatullahnya manusia perlu orang lain. Sehingga orang-orang yang selama ini mau menemani kita, mau untuk membantu kita, adalah orang-orang yang sangat istimewa dan sangat berharga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat berapa? 237. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian yang dimaksud siapa? Segenap umat manusia. Janganlah kalian melupakan keutamaan atau kebaikan orang-orang di antara kalian. Disuruh apa sama Allah? Jangan melupakan keutamaan atau kebaikan orang-orang di sekitar kita. Berarti perintah Allah ini hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Contohnya adalah keutamaan atau kebaikan suami. Suami punya kebaikan apa mboten, Bu? Punya apa banyak? Banyak. Contohnya apa? Melindungi, terus ngasih nafkah, apa lagi? Mengajari dan yang lain sebagainya. Begitu pula keutamaan seorang istri. Ada enggak keutamaannya? Banyak. Melayani suaminya, mendidik anaknya, membersihkan seisi rumah.
Begitu pula keutamaan anak-anak. Apa keutamaannya? Menjadi tempat hiburan. Setelah kita bekerja di luar rumah, ketika balik ada anak-anak. Begitu pula keutamaan tempat pendidikan. Sekolah kita yang telah mengajarkan kita disuruh sama Allah jangan melupakan kebaikan itu semuanya. Maka inilah salah satu hakikat utama dari silaturahim, yaitu seni menyadari betapa istimewanya orang-orang di sekitar kita. Apa hakikatnya? Seni menyadari betapa istimewanya orang-orang di sekitar kita. Inilah salah satu hakikat dari silaturahim. Menyadari betapa istimewanya orang-orang yang selama ini menemani kita. Jangan sampai kita baru menyadari ini semuanya ketika kapan? Sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian suami menyadari istrinya begitu berharga ketika sudah meninggal. Pas belum meninggal, oh, biasa saja. Kita punya anak yang selama ini sekolah di SCTQ, lah, mungkin rasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika keluar dari SCTQ, oh iya ya, ternyata enak selama ini bisa sekolah di SCTQ. Inilah manusia. Baru menyadari betapa berharganya sesuatu ketika sudah dicabut oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Menyadari berharganya sesuatu ketika masih ada atau ketika sudah tidak ada? Milih yang mana? Ketika masih ada. Ini yang sangat sulit. Tapi harus dilatih dari sekarang. Caranya bagaimana? Di hadapan panjenengan sudah dapat materi semuanya? Sudah. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita harus banyak berterima kasih kepada orang lain. Banyak menghargai kebaikan orang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, dengan akhlak yang baik. Jadi pemberian yang paling terbaik yang kita berikan kepada orang lain, nomor satu adalah nomor akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata ahidtini fahasyan. Kapan aku pernah berbuat keji kepadamu? Keji sih nama? Kasar, galak, kejam. Kira-kira apa jawaban Aisyah? Pernah nggak Rasul berbuat keji kepada Aisyah? Nggak pernah. Tidak pernah. Coba kita tanyakan ini kepada istri kita. Wahai istriku, kapan aku pernah berbuat keji kepadamu? Jawabannya apa? Sering. Itu kita. Bahkan datanya itu ada. Nipak tanggal sekian, panjenengan kayak gini. Tanggal sekian, kayak gini. Itu kita. Tapi Rasul tidak. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi, adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena akhlaknya yang buruk. Banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Coba bayangkan, kalau seandainya yang meninggalkan kita adalah suami kita, adalah istri kita, atau bisa jadi anak-anak kita. Berarti kedudukannya di akhirat akan semakin apa? Akan semakin buruk. Wong ditinggal sama manusia biasa saja sudah dapat jaminan kedudukannya buruk di sisi Allah. Apalagi yang meninggalkan kita siapa? Keluarga terdekat kita. Suami kita, istri kita, saudara kita, anak-anak kita. Ada nggak anak yang meninggalkan kedua orang tuanya? Ada. Yang salah siapa? Bisa jadi orang tuanya dulu. Kalau ada masalah di sungai, dari hulu ke hilir, apa hilir ke hulu? Ya orang ngerti hulu hilir apa ya? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali kalau dimakan kampret. Jadi ketika ada orang lain yang semakin menjauhi kita, itu bisa jadi karena sikap kita yang tidak baik. Maka harus muhasabah. Ini cara yang pertama, yaitu dengan akhlak yang baik.
Kemudian cara yang kedua, cara berterima kasih kepada orang lain adalah sering mengucapkan jazakallahu khairan. Dalam sebuah hadis hasan sahih dari Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf," barang siapa yang diperlakukan baik oleh siapa? Oleh orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, yaitu kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan. Artinya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Si A ngasih makanan kepada si B. Si B ngucapin apa? Jazakallahu khairan. Faqad ablagha fis sana, maka itulah pujian yang tertinggi. Jadi pujian yang tertinggi itu bukan matur nuwun ya, terima kasih ya, engkau baik banget, ganteng banget, soleh banget, apalagi eman banget, apalagi luar biasa banget. Pujian yang tertinggi, menghargai kebaikan orang lain adalah jazakallahu khairan. Suami ibu-ibu, ada nggak ketika ibu masak suaminya ngucapin jazakallahu khairan ya? Ada nggak? Angkat tangan kalau ada. Kasih hadiah kalau ada. Ibu-ibu ketika diantar suaminya ke pasar, pernah nggak ngucapin jazakallahu khairan ya mas? Apa langsung melebu? Kenapa? Jarang dilakukan itu kenapa? Dengan orang lain kita mudah jazakallahu khairan ya. Tapi sama istri sendiri, sama suami sendiri, kita melupakannya. Padahal doa kebaikan yang pertama harus kita utamakan kepada siapa? Keluarga kita. Inilah silaturahim. Memprioritaskan keluarga terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Maka mulai sekarang perbanyaklah mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Kalau kepada perempuan berarti jazakillahu khairan. Kalau banyak berarti jazakumullahu khairan. Artinya apa tadi? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sebaliknya, kalau seandainya orang lain ngasih keburukan kepada kita, kira-kira doanya apa? Jazakallahu khairan.
Apa doanya apa? Apa semoga engkau dibinasakan oleh Allah, ya gitu? Oke. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, apapun yang diberikan orang lain kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Salah satunya ini, jazakallahu khairan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, cara yang terakhir adalah suka memaafkan. Suka memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Bapak Ibu, kira-kira mau atau tidak Allah memaafkan kita? Mau atau tidak? Mau. Sebagaimana kita mau dimaafkan oleh Allah, maka kita juga harus berusaha bisa mudah memaafkan orang lain. Karena orang yang mudah memaafkan kesalahannya orang lain, dia akan dimaafkan oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya firman Allah di surat An-Nur ayat 22. Surat apa? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka mudah memaafkan dan berlapang dada. Bedanya memaafkan sama berlapang dada itu apa? Bedanya apa? Memaafkan sama berlapang dada, bedanya apa? Lebih tinggi yang mana? Berlapang dada. Memaafkan itu memaafkan kesalahan orang lain, tapi hatinya masih apa? Grundel. Ya, kamu termaafkan ya, tapi 70%. Yang 30% masih disimpan. Ini namanya al-afwu. Namanya apa? Al-afwu. Tapi kalau berlapang dada, ini ya memaafkan, ya tidak ada lagi kebencian di dalam hatinya. Namanya as-safhu. Namanya apa? As-safhu. Kita ulangi. Al-afwu artinya mudah memaafkan. As-safhu artinya berlapang dada. Apa yang akan kita dapatkan? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah akan mengampuni kalian. Dosa kita sama Allah lebih banyak dari kesalahan orang lain kepada kita. Coba ulangi. Dosa kita sama Allah lebih banyak dari kesalahan orang lain kepada kita. Maka kita yang mengharapkan diampuni oleh Allah, kita berharap ingin diampuni oleh Allah,
maka mudahlah memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang tidak mudah memaafkan kesalahannya orang lain, dia tidak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sampai akhir hayatnya tidak dimaafkan oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka maafkanlah kesalahan orang lain, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Jangan karena rebutan warisan akhirnya tukaran berpuluh-puluh tahun sehingga tidak dapat surga. Antara surga sama warisan, lebih tinggi yang mana? Surga. Warisan itu cuma apa? Cuma harta. Warisan itu cuma bagian dari dunia yang fana. Jangan sampai karena sesuatu yang remeh-temeh membuat kita tukaran sehingga tidak dapat surga. Aduh nyokor, wah deh kalau guru dia ya, kenapa sih seringnya nagih kok? Seringnya apa? Nagih kok. Kira-kira yang salah itu siapa? Nagih itu seperti pemberi peringatan, cuma memberi apa? Peringatan. Dan peringatan itu tidak akan datang ketika sesuai dengan koridornya. Sebagaimana kalau kejadian bencana, contohnya di Sulawesi dulu gitu. Bencana itu kan sebuah peringatan karena masyarakatnya sudah tidak sesuai dengan peraturan. Makanya Allah kasih peringatannya gempa bumi, terus apa lagi? Tsunami mungkin. Apakah kira-kira lebih berat yang mana? Peringatannya bencana atau peringatan di WA? Lebih besar yang mana? Peringatan rumahnya digempa atau cuma di WA? Aja kelalen ya. Lebih berat yang mana? Digempakan oleh Allah. Maka jadilah orang yang mudah memaafkan kesalahannya orang lain pada kita. Dan inilah salah satu makna dari hakikat silaturahim, yaitu seni menyadari betapa istimewanya orang-orang di sekitar kita. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل الهلال شهر المحبة والوصال
أتى من بعد أيام طوال طال انتظارك شوقنا فوق الحقيقة والخيال فوق الحقيقة والخيال يا مرحبا هل الهلال شهر المحبة والوصال شهر يفوح برحمتي والخير قد بلغ الكمال فيك العبادة أجرها ضعف ويا خير النوال فيك الصيام وقاية للعبد من شر الفعال للعبد من شر الفعال يا مرحبا هل الهلال شهر المحبة والوصال شهر يفوح برحمتي والخير قد بلغ الكمال للصبر فيك حلاوة فيك الرضا عذب الزلال يا رب فارزقنا به أجرا كأكوام الجبال أجرا كأكوام الجبال يا مرحبا هل الهلال شهر المحبة والوصال شهر يفوح برحمتي والخير قد بلغ